Pemirsa, sebelumnya Kementerian Agama berencana memberangkatkan jemaah umroh pada 23 Desember 2021. Namun keberangkatan itu ditunda karena COVID-19 varian Omikron terdeteksi di Indonesia. Pemberangkatan jemaah umroh Indonesia mengalami tarik ulur akibat pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia selama 2 tahun ini. Pada 8 Oktober tahun lalu, pemerintah Kerajaan Arab Saudi dalam nota diplomatiknya menginformasikan perihal pengaturan dimulainya kembali pelaksanaan ibadah umroh bagi jemaah asal Indonesia. Pemerintah Indonesia menyiapkan hal-hal teknis terkait keberangkatan umroh dan protokol kesehatan pelaksanaan umroh. Setelah adanya nota diplomatik dari Kerajaan Arab Saudi itu, Kementerian Agama akan memberangkatkan jemaah umroh pada 23 Desember tahun lalu. Namun rencana pemberangkatan itu ditunda ke awal tahun 2022 karena pada akhir tahun lalu COVID-19 varian Omikron terdeteksi di Indonesia. Ya, pemirsa, setelah hampir 2 tahun sejak dihentikan akibat pandemi COVID-19, mulai hari ini pemerintah Indonesia mengizinkan kembali pelaksanaan ibadah umroh. Dan untuk membahas ini lebih lanjut, kita berdialog langsung dengan Bapak Nur Arifin, Direktur Bina Haji Umroh Khusus Kemenak RI, dan juga ada Pak Firman Taufik, Wasekjen Himpuh Bidang Dalam Negeri. Selamat sore Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Irma. Baik, selamat sore. Baik, ini akhirnya ya waktu yang ditunggu-tunggu para jamaah yang sudah menunggu lama sudah terjawab begitu. Hari ini mereka sudah mulai diberangkatkan begitu untuk umroh. Bagaimana sebenarnya respon dari para jamaah meski diberangkatkan dalam situasi pandemi COVID-19? Saya ke Pak Firman terlebih dahulu. Baik, Mbak Irma. Jadi alhamdulillah tentunya sekali lagi ini adalah sesuatu yang sangat kita tunggu-tunggu ya, karena setelah hampir 2 tahun kami tidak menyelenggarakan penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh. Tentunya kalau dibilang ini adalah bukan satu hal yang baru ya Mbak Irma, karena di 2020 juga kami sudah menyelenggarakan dalam kondisi pandemi juga. Memang banyak penyesuaian yang terjadi sekarang, seperti ternyata ada karantina sebelum keberangkatan, kemudian karantina lagi di Saudi Arabianya dan seterusnya. Namun sekali lagi ini sebuah kabar yang sangat-sangat menggembirakan. Demikian. Baik, Pak Nur, keputusan pemberangkatan umroh akhirnya diambil pemerintah meski kondisi sebenarnya penyebaran Omikron di Tanah Suci ini cukup tinggi. Apa sebenarnya pertimbangan pemerintah akan hal ini? Pada tanggal 3 Januari 2022 kemarin, kami menyelenggarakan rapat dengan berbagai kementerian terkait. Antara lain Kementerian Luar Negeri, Direktur Timur Tengah kami undang, kemudian KBRI Riyadh, juga KJRI, juga kami mengundang Direktur Perhubungan Udara dari Kementerian Perhubungan, juga Satgas Covid, juga kami undang dari Pusat Kesehatan Haji. Berdasarkan rapat tersebut diperoleh kesepakatan bahwa saat ini di era posisi pandemi COVID, era Omikron ini Presiden, pemerintah mengarahkan agar kita lebih mengendalikan diri, tidak bepergian ke luar negeri. Namun ketika kami tanya apakah ada regulasi yang melarang bepergian ke luar negeri, ternyata semua kementerian mengatakan tidak ada larangan. Nah, akhirnya di sini kita bahas bahwa tidak ada larangan untuk bepergian ke luar negeri. Namun yang dilakukan adalah pengendalian. Oleh karena itu tugas Satgas Covid bukan melarang masyarakat untuk keluar negeri, tapi mengendalikan supaya jangan sampai terjadi pengembangan virus Omikron di Indonesia. Nah, kata pengendalian ini berarti ditahan jumlahnya, maka umroh boleh tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Baik, Pak Nur, bagaimana lalu komitmen pemerintah dalam menjaga para jemaah ini agar tetap aman menjalankan ibadah di Tanah Suci di tengah situasi pandemi di mana varian Omikron saat ini sedang mewabah di sana? Sejak awal kami sudah menyampaikan kepada para penyelenggara umroh bahwa kita harus secara ketat melaksanakan protokol kesehatan. Dan kami di Indonesia menerapkan konsep one gate policy. Satu pintu, ini dalam rangka juga melakukan screening kesehatan bahwa yang berangkat benar-benar sehat, benar-benar semoga tidak ada kasus, tidak ada potensi masalah. Sekali lagi, protokol kesehatan menjadi hal utama dan kami di waktu pemberangkatan tadi berpesan, tolong jaga kekompakan, jaga kesehatan,
Dan jamaah umroh ini selain menyelenggarakan umroh, tapi juga saat ini yang pertama ini menjadi duta-duta bangsa, karena hasil umroh ini akan berdampak pada berikutnya. Kalau hasilnya ini umroh baik, tetap sehat, tanpa ada masalah, tentu umroh-umroh berikutnya akan bisa berkembang lebih baik. Artinya ini bisa menjadi evaluasi ke depannya ya. Lalu bagaimana Ya, dengan betul. persyaratan yang harus dilakukan oleh para jamaah umroh? Apakah ada persyaratan khusus begitu yang diminta oleh Arab Saudi begitu terkait hal ini, dan bagaimana komitmen dari pemerintahan kita untuk mungkin mengkonekkan syarat-syarat yang diminta oleh Arab Saudi? Ya, persyaratan khusus tentu sudah vaksin 2 kali, itu mutlak harus sudah vaksin 2 kali, dan kemudian PCR negatif. Dan PCR pun dilakukan oleh rumah sakit yang direkomendasikan Arab Saudi. Saat ini ada 3 rumah sakit yang hari ini kita PCR menggunakan rumah sakit Kartika Polmas sesuai dengan rekomendasi Arab Saudi. Baik, Pak Nur, mungkin sedikit lagi mekanisme pemberangkatan jamaah umroh ini apa benar hanya dipusatkan pada satu bandara saja, dan bagaimana ini kesulitannya seperti itu? Jadi kami tidak menggunakan diksi kata hanya ya. Ya. Bahwa saat ini berdasarkan surat keputusan Satgas Covid nomor 2 tahun 2022, ada 3 bandara untuk lalu lintas internasional, yaitu Soekarno-Hatta, kemudian Samratulangi, Manado, dan Surabaya. Namun untuk Juanda Surabaya hanya baru khusus untuk PMI, pekerja migran Indonesia. Nah, untuk perjalanan internasional baru Jakarta dan Manado. Nah, kita menggunakan Jakarta yang lebih strategis dibanding Manado. Nah, demikian. Jadi bukan kami menerapkan hanya, nanti setelah dibuka bandara yang lain, tentu kita bisa menggunakan bandara yang lain. Dan saat ini konsep satu pintu ini menjadi hal utama untuk mencegah penyebaran COVID tadi. Baik, terakhir mungkin Pak Nur ada disampaikan harapan Anda untuk para jemaah yang berangkat mulai hari ini? Baik, kami harapkan para jemaah yang berangkat jaga kesehatan, jaga kekompakan, dan jaga nilai-nilai keikhlasan dalam ibadah serta nilai-nilai kebangsaan sebagai bangsa Indonesia. Kita jaga nama baik bangsa Indonesia sehingga kita dipercaya oleh dunia, Indonesia tertib, teratur, dan nanti umroh dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi, dan semoga kondisi kehidupan juga semakin normal, COVID semakin menghilang. Selamat menjalankan umroh, semoga memberur. Terima kasih. Terima kasih Pak Nur Arifin, Direktur Bina Haji Umroh Khusus Kemenak RI, sudah berbagi informasi sore hari ini, dan selamat melanjutkan aktivitas Pak Nur. Baik, pemirsa, kami masih akan kembali dan masih melanjutkan dialog dengan Pak Firman Taufik. Tetaplah bersama kami, pemirsa.